Bila berpelesir ke Lombok, kawasan wisata Senggigi memang tak boleh luput dari daftar perjalanan. Pantainya yang mempesona memperlihatkan wajah alam timur Indonesia. Tapi tak sekedar itu saja, magnet bagi para pengunjung yang datang ke sini. Kawasan Senggigi ini dikenal sebagai kawasan wisata ya di Lombok. Nah, ternyata juga punya satu tempat bagi yang mau beli oleh-oleh. Semua lengkap ada di sana. Apalagi kalau liburan seperti ini, nggak lengkap dong ya kalau kita nggak beli oleh-oleh. Disinilah surga bagi para pemburu souvenir dan buah tangan, Pasar Seni Senggigi. Wisatawan domestik sampai mancanegara yang menghabiskan waktu di Senggigi pasti menyempatkan mampir. Harimau. Ya, saya juga nggak mau kalah dong. Apalagi kalau urusan belanja. Di pasar ini ada puluhan kios yang berdiri. Barang yang dijual beragam. Mulai dari kain tenun, mutiara khas Lombok, aksesoris-aksesoris tradisional, dan masih banyak lagi. Tapi yang menarik perhatian saya, ini dia. Wah, banyak banget ya dijual ukiran-ukiran nih yang khas Lombok. Katanya sih yang motif tokek ini, tapi saya heran. Kenapa ya Mas motifnya tokek gitu? Kenapa nggak hewan lain? Ya ceritanya itu, setahu saya itu tokek itu khasnya Lombok. Khasnya Lombok, dan sebagian orang itu ada yang percaya tokek itu sebagai simbol keberuntungan. Oh, makanya ada di setiap ukirannya Ada gitu setiap ya. ukiran itu ada tokek. Iya. Tuh. Jadi mulai dari yang ukiran kecil kayak gini sampai yang besar begini motifnya tokek semua. Tokek, tokek, tokek. Orang Sasak mempercayai jika ukiran-ukiran bermotif tokek atau cicak ini dipasang di rumah, maka akan membawa keberuntungan bagi mereka. Tak hanya ukiran bermotif cicak, gerabah Lombok yang disebut cukli pun banyak ditawarkan. Kerajinan ini terbuat dari kayu dengan hiasan potongan kerang yang ditempelkan dengan motif flora fauna atau ornamen primitif. Dengan bentuk yang beragam pula, mulai dari asbak, tempat tisu, hingga mangkok. Wah, mata benar-benar dimanjakan deh dengan berbagai barang bernilai seni tinggi. Tapi setelah puas berbelanja, sekarang saatnya saya manjakan perut dulu deh. Saya mau mampir ke warung makan legendaris Ibu Sinaseh yang sudah berdiri puluhan tahun. Hampir 25 tahun warung makan ini menyajikan masakan khas Lombok yang lezat. Saya sate khusus sama sate hati. Wah, kalau gitu aku pesan sate rembige, Ya. bebalung, pelecing kangkung, sama beberuk terong. Ada tambahan sate rembigenya, sate khusus sama sate hati. Sate rembige aja yang spesial di sini kan yang terkenal. Tak perlu menunggu lama. Datang sudah pesanan saya. Mulai dari sate rembige, bebalung, beberuk terong, dan gak ketinggalan pelecing kangkung sebagai lalapannya. Sate rembige terbuat dari daging sapi yang ditumbuk. Bumbunya meresap ke dalam, memberikan rasa pedas manis di lidah. Nih, salah satu yang khas dari kota Lombok juga ada ini, sate rembige. Kenapa namanya sate rembige? Karena dulu pertama kali dibuat memang di desa Rembige, di daerah ini lebih tepatnya. Memang sih nggak jauh beda dengan sate-sate kebanyakan ya, sama-sama ditusuk nih. Tapi makannya nggak pakai bumbu kacang, jadi nggak dicocol di bumbu kacang seperti yang sering kita temui itu. Sudah ada bumbu tersendiri yang dilumuri di sini. Sebagai pelengkap, tulang sapinya juga disajikan menjadi makanan penggugah selera. Bebalung atau sop iga sapi ini dipercaya orang Sasak dapat memberikan stamina untuk tubuh. Badan langsung segar dan bugar setelah memakannya. Apalagi ditambah beberuk terong dan pelecing kangkung sebagai lalapan. Dijamin meringis ketagihan deh. Pedas-pedasnya bikin nagih. Dengan harga yang cukup bersahabat, sekitar 20 sampai 30 ribu rupiah seporsi.
Gak heran banyak orang yang datang ke sini untuk merasakan kenikmatan cita rasa makanannya. Namun perjalanan belum berakhir. Bergeser sedikit ke selatan Lombok, saya mau menyambangi pantai yang lagi digandrungi oleh wisatawan. Memang belum sepopuler Pantai Senggigi, tapi pesonanya nggak kalah memikat hati. Pantai Tanjung An menawarkan pemandangan yang berbeda. Tempat asal Sang Putri Mandalika ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan dikelilingi oleh perbukitan. Yang membedakan Pantai Tanjung An dengan pantai-pantai lainnya, pasirnya itu bukan pasir putih yang halus, tapi berbiji-biji kecil-kecil seperti ini, seperti merica. Dengan ombak yang relatif tenang, pengunjung bisa menikmati dengan berenang atau bersnorkeling ria. Kalau mau menikmati pemandangan saja, juga tak ada salahnya. Apalagi dari atas bukit yang berada di pinggir pantai ini. Butuh usaha juga sih untuk sampai ke puncaknya. Lumayan menguras keringat. Tapi demi pemandangan yang luar biasa, semua ini tak seberapa. Akhirnya saya sampai juga di atas Bukit Merese ini. Kalau dari bibir pantai, dari Pantai Tanjungan itu sekitar 20 menit untuk sampai ke atas bukit. Jadi kita trekking dulu ke atas. Di sini pemandangannya indah banget. Pemandangan di sepanjang bibir pantai sampai sana tuh. Menakjubkan sekali. Paduan lukisan alam yang sangat indah, hijaunya hamparan rumput, bersanding dengan birunya lautan. Sungguh membuat saya terpana. Eksotisme Indonesia yang tak ada duanya. Daerah Aurora, Ari Priambodo melaporkan untuk NET.